Dulu mengaku-ngaku dia sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Sekarang Jokowi mengakunya dosen pembimbing akademik. Ternyata dia cuma asisten dosen. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran, kau harus dipenjara ini, ya kita tuntut, ya kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu ini. Ternyata masih ada juga ya, tambah lagi orang waras di Indonesia ya gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi, dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Gonta-ganti terus keterangannya. Dosen pembimbing skripsi salah, dosen pembimbing akademik salah lagi, asisten dosen yang benar. UGM benar-benar koplak gara-gara si Mukidi katanya. Ada banyak inkonsistensi pada Pak Kasmujo. Nah, di awal Pak Kasmujo ini diperkenalkan oleh Pak Jokowi seperti pembimbing skripsi Pak Jokowi. Setelah Pak Kasmujo menghilang dan akhirnya Pak Jokowi bertemu dengan Pak Kasmujo, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwasanya beliau adalah dosen pembimbing akademik. Dan sekarang lebih kaget lagi gue guys. Keluar berita dari Kompas bahwasanya ketika Pak Jokowi kuliah, Pak Kasmujo itu masih menjadi asisten dosen. Pertanyaannya, memang asisten dosen bisa menjadi dosen pembimbing akademik? Akhirnya Bang Rismon merespon hal ini ya dan mengatakan bahwasanya untuk menangkap Pak Kasmujo. Ini ngeri-ngeri sedap lagi guys. Jadi semakin kesini semakin jelas ya siapa sebenarnya yang bohong gitu. Nah, kita sebagai rakyat terus memantau dan melihat. Dan juga teman-teman semua, hari ini Bung Roy Suryo dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan ya. Mudah-mudahan semuanya lancar lah pokoknya. Dari Kompas TV, Kasmujo mengaku bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Jadi tentu ini membuat rakyat bingung ya, kenapa kok selalu berubah-ubah gitu loh. Langsung aja ya kita lihat di sini. Ini kata Pak Kasmujo ya, begini, dia kan tahun 80 masuk lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Dia mau lulus, saya golongan 3C ujarnya. Itu kalau urusan dosen mengajar hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Jadi kalau disuruh mengajar tidak boleh sendirian ucapnya. Jelas banget ya kalau namanya asisten dosen gak mungkin lah menjadi dosen pembimbing akademik. Apalagi menjadi dosen pembimbing skripsi gitu ya. Nah di sini diterangkan oleh Kompas selama Jokowi kuliah di Fakultas Kehutanan, kata Kasmujo dirinya menjadi asisten dosen. Ia mendampingi beberapa dosen sebab tujuan sebagai asisten tersebut dalam rangka untuk latihan katanya. Kalau selama Pak Jokowi kuliah itu karena saya mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran-pelajaran sendiri, ucapnya menegaskan katanya. Wow, luar biasa sekali guys. Dari penumpang gelap, ternyata banyak yang gak paham istilah asisten dosen. Sebagai bagian struktur kepangkatan, beliau menyebut diri asisten dosen karena belum berpangkat 3C atau lektor. Pangkat 3A dan 3B sudah PNS, tetapi statusnya masih membantu lektor yang lebih senior. Jadi bukan mahasiswa asdos. Oke, paham. Bukan mahasiswa yang diangkat menjadi asisten dosen. Walaupun beliau sudah PNS, tapi kan beliau sendiri mengatakan tidak boleh membuat pembelajaran sendiri, melainkan menjadi asisten dosennya gitu loh. Nah di sini banyak yang bertanya akhirnya ya, apakah asisten dosen boleh menjadi pembimbing skripsi gitu? Ini akhirnya banyak yang bertanya. Ini masih banyak yang bertanya ya, asisten dosen apakah bisa mendampingi skripsi atau akademik katanya. Loh kok bisa masih berstatus asisten dosen bisa ditetapkan menjadi pembimbing skripsi? Pembimbing umumnya dosen tetap dengan kualifikasi yang diatur kampus. Ya memang harusnya kan seperti itu. Nah gongnya di sini guys. Gonta-ganti terus keterangannya. Dosen pembimbing skripsi salah, dosen pembimbing akademik salah lagi, asisten dosen yang benar. UGM benar-benar koplak gara-gara si Mukidi katanya. Ini tentu membuat rakyat semakin bingung. Harusnya ini ada kejelasan segera ini biar nggak nyampe mana-mana kan. Hahaha, ayo Bajer segera koordinasi untuk nyeboki Jokowi katanya. Wow. Oke tonton semua, bagaimana temuan dari Bung Roy Suryo? Dan juga beliau mengatakan bahwasanya masih ada orang yang waras di negeri ini. Dan juga nanti tanggapan dari Bung Rismon
Sianipar. Kita lihat videonya. Kami ini, kita ini adalah masyarakat ilmiah, masyarakat saintis yang ingin memberdharma baktikan ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik. Yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau. Ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia, ya gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simpel saja, ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga, ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional, dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, udah selesai, itulah. Jadi itu yang sampaikan, dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa, nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference, ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli terus nggak ditunjukkan sama sekali. Lah itu nggak boleh, harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas, misalnya Pak, bukti kertas. Saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang menuliskan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor, mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo, itu juga lain lagi. Jadi itu kita terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat, udah cukup, nggak boleh, harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget. SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah setelah makan berapa, misalnya kayak gitu ya dok. Jadi terus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosiden mengatakan kita menolak itu, kita teruskan. Ya, tapi kalau itu detail rinci, ya di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu yang diperlihatkan masyarakat. Dulu mengaku-ngaku dia sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Sekarang Jokowi mengakunya dosen pembimbing akademik. Ternyata dia cuma asisten dosen. Ternyata dia cuma jadi asisten dosen. Waduh, parah kali. Kasmujo ini harus kena penjara ini ya. Mulyono panik ajak Kasmujo bersekongkol, bener ya kan. Tapi juga bukan hanya saat ini loh. 2017 mereka kan masuk TV. Nah, mereka juga berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara. Walaupun bentuk tua kayak gitu karena dia telah menipu publik, harusnya dia masuk penjara. Gitu. Equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara katanya. Inilah akibat perbuatannya si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti,
lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran, kau harus dipenjara ini, ya kita tuntut, ya kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini dipenjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. 8 tahun lalu dia menipu rakyat itu, ya mengaku si Kasmujo pembimbingnya, pembimbing skripsinya. Padahal Kasmujo aja masih asisten dosen di situ. Harusnya kan segera ini ditangkap Bareskrim ini si Jokowi ini ya. Nggak bisa ditolerir kayak gini pemimpin negara menipu publik. Pembimbingnya katanya si Kasmujo. Kasmujo saja masih asisten dosen. Harusnya kalau Bareskrim berani langsung tangkap ini orang gitu loh, si Joko Widodo ini gitu loh. Jangan tebang pilih kalian. Sama-sama kita bayar pajak. Ya tentu ini sangat mengagetkan ya ketika pengakuan Pak Kasmujo bahwasanya beliau adalah asisten dosen gitu. Gua nggak tahu nanti bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi dan dari pihak Pak Jokowi. Tentu kita harus menunggu juga gitu ya. Kalau memang ini benar terjadi dan ini benar-benar ucapan dari Pak Kasmujo sendiri loh. Waduh ini udah nggak bisa lagi nih mau dipatahkan mau gimana lagi gitu loh. Ini udah bentuk pengakuan beliau kan. Jadi kurang jelas apa lagi guys. Luar biasa, kita lanjut lagi. Waktu, tapi ada satu penegasan dari kami ya, bahwa karena kajian ini bukan ansih kajian ilmiah yang berimplikasi proses penyidikan, tapi ini berkaitan dengan legitimasi publik terhadap proses dan juga hasil penelusuran apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Maka sekali lagi tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita yakini kebenarannya begitu. Karena itu kami siap untuk berkolaborasi dengan Puslapor Mabes Polri dan kami juga punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi dan hasilnya bisa legitimate ya. Jika itu tidak dilakukan, mohon maaf, hari ini saja muncul banyak gugatan baru, itu kan karena ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi ijazah saudara Joko Widodo. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Judulnya yang tepat adalah undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Ya, jadi judulnya undangan, belum berupa panggilan. Saya kira ini trik baru ya dari kepolisian, tapi kita hormati sebagai warga negara yang baik, saya datang karena sifatnya undangan. Tapi memang yang unik di dalam undangan itu ada nama pelapornya, yaitu Joko Widodo. Oke, undangan klarifikasi atas pelaporan Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ya dicermati baik oleh Kompolnas maupun nanti oleh Komnas HAM bahkan gitu, karena meskipun tidak ada nama terlapornya, beberapa kawan seperti kemarin ada Pak Rizal Fadilah, ada juga Bu Kurnia, dan nanti juga ada Bu Dr. Tifa, dan juga sebelumnya ada juga Mas Michael yang tadi ada VT-nya, itu diperiksa sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu loh. Jadi saya kira ini perlu ada aturan yang benar ya, yang baku di kepolisian. Jangan sampai belum jelas ada terlapornya, belum jelas kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan udah ada pelapornya. Tapi di situ bahkan ada lokus dan tempus yang disebutkan ya pada tanggal tertentu definitif. Tapi pertanyaannya muter sampai ke jagat muter sana, dan ini saya kira nggak betul ya. Saya kira Kompolnas dan juga mungkin Propam atau bahkan Komnas HAM perlu mencermati, karena tidak boleh warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa kok dia diperiksa sampai tengah malam.